Baik, selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Tadi udah berdoa? Belum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan doanya dipimpin dulu. Doa mulai. Baik, terima kasih. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Ada yang kurang semangat? Ada yang masih ngantuk? Kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan perhatikan dulu kerapian dirinya, kondisi kebersihan sekitarnya. Kalau belum rapi, silakan dirapikan dulu. Kalau masih ada sampah di sekitarnya, silakan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Yang tidak pakai sepatu, siapa? Pasca. Apa masalahnya? Ya, kenapa pakai sandal? Basah. Kemarin hujan. Kemarin jemur. Sepatunya dijemur. Enggak, Pak. Terus kalau bisa kena hujan karena dari jemur. Oh, di pinggir rumah. Nah, lain kali sepatu itu dimasukkan apa ya? Taruh di tempat rak sepatunya. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, biar semangat kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kira-kira kita mau menyanyikan lagu apa? Lagu Halo Halo Bandung. Tahu semua liriknya? Tahu ya? Baik, dalam hitungan ketiga semua bersama-sama menyanyikan. Sepakat ya? 1, 2, 3, ya. Jadi sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita merefleksikan dulu terkait dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita, khususnya di mata pelajaran IPS. Ada yang masih ingat? Ada berapa kemarin kesepakatan kelas kita? Ada tim? Ya. Nah, yang Bapak pengen konfirmasi ulang itu terkait dengan menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Tadi Bapak sebelum masuk itu, di sini itu masih terdapat, di depan itu masih ada terdapat beberapa tumpukan sampah. Nah, yang piketan ini siapa saja yang piketan ini? Nah, yang piketan ini apakah sudah melaksanakan tugasnya kira-kira dengan tanggung jawab? Sudah. Sebagian sudah, sebagian belum. Kalau semuanya sudah melaksanakan tanggung jawabnya, kemungkinan sampah yang di depan ruangan itu pasti tidak ada. Bisa nggak kira-kira menjalankan keyakinan kelasnya itu? Bisa. Nah, tapi perlu diingat, untuk menjaga kebersihan lingkungan itu, apakah hanya tanggung jawab sebagian orang atau tanggung jawab semua kelas tujuan? Tanggung jawab kelas tujuan. Kalau kebersihan diri tanggung jawab siapa? Diri.
tanggung jawab individu atau tanggung jawab diri sendiri. Nah, Bapak minta ya untuk petugas-petugas selanjutnya yang pikir kalian kelas, silakan untuk melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Kira-kira bisa? Baik, terima kasih. Nah, siapa yang masih ingat di sini materi kita terakhir itu membahas tentang apa? Siapa? Coba angkat tangan satu orang. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan, baru berbicara. Coba, tidak usah malu-malu. Siapa yang masih ingat? Tentang kerajaan Islam. Tentang kerajaan Islam. Siapa di sini yang masih ingat kerajaan Islam pertama di Indonesia? Samudra apa? Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa? Kerajaan Demak. Kalau kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara. Itu dia. Baik. Ya, Islam. Makam, masjid, apa lagi? Lukisan atau seni ukir. Nah, pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kegiatan ekonomi. Di sini kita akan mengidentifikasi apa itu kegiatan ekonomi. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan perdagangan. Ada lagi yang lain kegiatan ekonomi kira-kira berhubungan dengan apa? Nah, supaya lebih paham, silakan buka buku halamannya. Halaman 167. Silakan kalian baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. 167 sampai 169. 5 menit. Bapak kasih waktunya. Silakan kalian baca dulu. Ada yang tidak bawa buku paketnya? Siapa yang tidak bawa buku paket? Bawa semua ya? Baik, silakan baca. 167. Hadir. Siapa nak? Hadir. Keterangannya apa? Izin. Izin kemana? Oh, kamu sakit. Siapa sakit? Selain Hadir ada? Oh, satu orang hadir. Baik, silakan lanjutkan. Kira kegiatan ekonomi itu sudah tergambarkan apa belum? Nah, kalau sudah kegiatan ekonomi tentang apa kira-kira? Tentang kegiatan apa? Produksi. Yang pertama itu produksi. Selanjutnya distribusi. Selanjutnya konsumsi. Masih ada? Masih ada kira-kira? Berarti kegiatan ekonomi ada berapa? Ada produksi, distribusi dan. Nah, sekarang
Untuk lebih memahami apa saja yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, Bapak minta kalian akan Bapak bagikan nanti LKPD. Bapak minta kalian mengerjakannya secara berkelompok. Nah, Bapak minta ketika kerja diskusi kelompok, yang mengerjakan itu jangan hanya 1-2 orang, tapi anggota kelompok semua terlibat aktif sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu apa? Disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti Bapak akan observasi ketika kerja kelompok, semua peserta didik nanti akan Bapak observasi, ya. Sekarang kelompoknya udah pas ya, udah ada 4 kelompok. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya. Oh ya, di sini ada yang bawa handphone. Nah, di LKPD-nya itu ada itu link YouTube. Linknya itu membahas tentang materi ini. Yang bawa handphone silakan ambil handphonenya, buka linknya untuk sebagai referensi kalian dalam mengerjakan LKPD itu. Bisa juga melalui buku paketnya. Jadi sumbernya itu nanti ada 2. Bisa melalui buku paket atau juga bisa melalui video YouTube yang ada di LKPD-nya. Satu lagi, kalau misalnya di LKPD-nya itu ada yang kurang paham, silakan bertanya sama Bapak ya. Biar Bapak nanti jelaskan lebih dalam. Baik, waktunya kira-kira mengerjakan LKPD itu berapa menit kira-kira? Di sana ada berapa? Ada berapa pertanyaan? Coba perhatikan. Ada kira-kira berapa menit? 20. Berapa? 20 menit, Pak. Yang 25 menit angkat siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, kalau dihitung secara suara terbanyak itu berarti kita harus 25. Itu kan ada 3 soal, ada 3 tugas. Kira-kira gimana? Selesai nggak itu 5 menit satu soal? Tidak ya? Berarti 25. 25 ya? Nah, Bapak kasih tantangan. Siapa yang selesai 20 menit? Siapa kira-kira yang selesai 20 menit nanti Bapak akan kasih nilai ekstra. Ya? Tetapi nanti nilai maksimal waktunya paling lambat itu 25 menit. Baik, sekarang silakan dikerjakan. Sama nama anggota kelompoknya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Kelompok 1 kira-kira ada pertanyaan? Belum ya? Sejauh ini belum ada ya? Baik, silakan saya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada? Baik, silakan kita. Nah, isi dulu apa ya? Identitasnya, nanti kirim pada dulu. Kalian apa dulu? Apa maksudnya? Apa itu produksi? Apa distribusi? Apa itu konsumsi? Kalau produksi itu produksi, ya ada produksi kan? Dua bacaan pasal itu kegiatan. Nanti itu apa maksudnya? Konsumsi itu apa maksudnya? Di gua ini tak injil. Kita ada itu. Untuk menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kegiatan di mana? Menjual. Iya. Artinya warung itu bertugas menyalurkan barang kepada siapa? Konsumen. Kerja apa? Nah,
Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang nomor 2 apa pertanyaannya? Nah, mana tujuannya? Nah, faktor-faktornya ada berapa faktornya itu? Ada? Sekarang ya? Nomor berapa? Siapa? Nah, ini termasuk kita nanti. Nah, jual apa? Ini? Gila. Jual apa dia? Apa kamu? Ini sudah menjual apa lagi? Banyak itu. Nah, selesai. Kalau kalian dulu ya. Online. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapat Oke. Silakan lanjutkan. Diskusi kelompok ya. Sekarang silakan berdiri semua. Kita screening sebentar. Silakan berdiri. Ya. Karena sekarang kan lagi puasa, sederhana. Biar tidak ngantuk. Angkat tangannya ke atas, sudah? Goyang-goyangkan, udah? Goyangkan terus, goyangkan. Lalu hempaskan ke depan, bilang ha. Sekali lagi. Angkat lagi, goyangkan terus, paling cepat. Hempaskan ke depan. Udah, baik sekali sekali. Kami dari kelompok 2 kelas 7A ini mempresentasikan Hasil kerja diskusi. Ya, yang telah kami laksanakan. Langsung aja. Yang nomor 1 aja langsung ya. Ya, apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang, menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi: 1. Faktor alam. 2. Faktor tenaga kerja. 3. Faktor modal. 4. Faktor kewirausahaan. Pak, ada yang kira-kira? Cukup? Nah, Bapak mau minta dikonfirmasi ulang yang tadi, yang faktor-faktor produksi itu apa saja? Katanya kan ada 4, apa saja faktor-faktor produksinya? Ya, yang pertama faktor Yang pertama faktor alam. Ya. Kedua faktor tenaga
Yang ketiga faktor. faktor modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok yang maju. Kembali ke tempat dulunya. Kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi. Kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Faktor produksi. Yang pertama, faktor alam. Kedua, faktor tenaga kerja. Tiga, faktor modal. Empat, faktor kewirausahaan. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jelaskan pengertian tujuan dan faktor produksi. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Faktor produksi gitu. Kelompok 3. Baik, sekarang apa itu kesimpulan dari kegiatan materi kita? Nah, kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Ada berapa kegiatan ekonomi? Ada tiga. Produksi, distribusi, dan nah, produksi itu kegiatan yang seperti apa? Dari yang kalian pelajari tadi tentang materinya. Menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Menghasilkan barang atau jasa. Kalau barang pasti udah tahu kan, barang dalam bentuk barang. Kalau jasa itu apa contoh dari jasa? Memperbaiki apa? Menjahit pakaian. Ya, menjahit pakaian, servis sepeda motor, apa lagi? Dokter, polisi, cukur rambut. Kalau di lingkungan sekarang ini yang termasuk jasa apa? Guru. Artinya jasa itu diberikan pelayanan oleh manusia. Nah, yang kedua, distribusi. Distribusi kegiatan yang seperti apa? Menyalurkan. Apa yang disalurkan? Barang. Dari siapa? Dari produsen ke tangan konsumen. Di antara yang tiga ini mana yang termasuk produsen? Yaitu kegiatan produksi. Kalau konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi itu dia menyalurkan. Nah, yang terakhir itu konsumsi. Konsumsi itu identik dengan kata apa? Menggunakan atau memakai. Atau menggunakan. Apa yang digunakan? Barang atau jasa. Nah, itu dia. Nah, jadi secara garis besar kegiatan ekonomi itu ada tiga, yaitu produksi, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Yang ketiga, konsumsi, kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa. Nah, sudah paham kira-kira? Nah, sekarang Bapak tanya satu pertanyaan untuk perwakilan. Yolan Arnolia. Yolan, silakan. Dari yang Yolan pahami dari penjelasan materi tadi, kira-kira apa itu kegiatan ekonomi? Distribusi dan
Produksi itu kegiatan yang seperti apa? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Distribusi, Produksi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa. baik, terima kasih Yohan. Nah, ada tadi kerja kelompok. Nah, menurut kalian, apakah teman kalian itu sudah kerja kelompok tadi semuanya? Sudah ikut aktif? Dari kelompok 1? Sudah aktif semua? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah aktif semua. Nah, baik. Berarti semuanya melaksanakan dari keyakinan kelas kita. Nah, dari ketiga keyakinan kelas kita yang telah kita buat sebelumnya, kira-kira masih ada nggak yang perlu untuk ditambah atau perlu untuk dikurangi? Ada nggak kira-kira? Ada yang perlu untuk dikurangi nggak dari ketiga itu? Kalau ditambah, apa kira-kira? Berapa? Sudah ya? Nah, berarti kalau tidak ada yang ingin ditambah, tidak ada yang dikurangi, kira-kira masih tetap bisa nggak bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas itu sampai hari yang berikutnya? Bisa? Bisa? Baik, terima kasih. Jadi, karena waktunya sudah habis, sampai di sini materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Selamat pagi, sampai jumpa di jam-jam berikutnya. Pagi.